Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, azzani wa azzakumullah, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kebaikan dan berbagai kenikmatannya kepada kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian pembahasan kitab Nawaqidul Islami, pembatal-pembatal keislaman, karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, pertemuan yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-awwalu, pembatal Islam yang pertama, asyirku fi ibadatillah, yaitu perbuatan syirik di dalam ibadah kepada Allah. Wad dalilu qaulullahi ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada dirinya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa minhu dzabhu li ghairillah, dan contoh dari perbuatan kesyirikan adalah menyembelih dengan tujuan selain Allah. Kaman yadzbahu lil jinni, seperti orang yang menyembelih yang dipersembahkan untuk jin, ya, jin kepada penunggu pohon, kepada danyang, atau kepada yang bau reksa, ya, aulil qabri, atau kepada orang-orang yang sudah meninggal, penghuni kubur. Ya, baik. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Pembatal Islam yang pertama adalah kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah. Mari kita kaji, mari kita bahas bersama-sama. Ya, ada 4 poin penting di dalam pembahasan hari ini. Yang pertama, kita harus mengetahui arti kesyirikan. Yang kedua, bahaya kesyirikan. Yang ketiga, sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi. Yang keempat, contoh kesyirikan. Yang pertama, arti syirik. Yang dimaksud di sini adalah syirik akbar. Karena di sana ada syirik asghar, syirik kecil. Naam, tetapi yang kita bahas atau yang dibahas di dalam kitab ini yang mengeluarkan seseorang dalam Islam adalah syirik akbar, syirik besar. Ya, apa arti syirik akbar? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyud dzambi a'dzam indallah. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Ya, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Ya, dosa yang paling besar di sisi Allah adalah dosa kesyirikan. Dan Rasulullah SAW memberikan penjelasan, syirik itu adalah yaitu perbuatan seorang manusia menjadikan tandingan bagi Allah, ya, sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ya, dalam kondisi yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya pencipta. Yang memberi rezeki adalah Allah, tetapi saat beribadah diberikan kepada selain Allah. Inilah arti kesyirikan. Atau di dalam istilah yang lain, para ulama memberikan definisi atau pengertian yang lebih ringkas, lebih mudah untuk dipahami, adalah kesyirikan itu artinya sorfu hakin min hukukillah
li ghairihi. Ya, sorfu artinya memberikan. Hakin min hukukillah, memberikan hak Allah. Seharusnya hanya untuk Allah, tapi diberikan li ghairillah, kepada selain Allah. Naam, ini arti kesyirikan, yaitu memberikan hak Allah kepada selain Allah. Nah, pengertian yang bagus ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti dalam kitab Adwaul Bayan. Ya, naam. Dan kesyirikan merupakan dosa yang sangat besar dan mempunyai bahaya yang sangat hebat dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah bahwa dosa kesyirikan itu akan menghancurkan agama seseorang, akan menghancurkan iman seseorang, akan menghancurkan amalan seseorang. Ya, seperti dalam kitab ini adalah pembatal-pembatal keislaman, yaitu salah satunya adalah dosa kesyirikan ini. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya kalau seandainya manusia itu berbuat kesyirikan, syirik besar, pasti akan terhapus amalan kebaikan yang telah mereka lakukan. Ya, dosa kesyirikan menghapus amalan. Amalan syahadat terhapus, amalan sholat terhapus, amalan zakat terhapus, puasa terhapus, haji terhapus, semua amalannya terhapus. Kalau amalannya terhapus, maka apa yang tersisa dari iman, apa yang tersisa dari agama, apa yang tersisa dari keislaman? Tidak ada sama sekali. Maka hancurlah agama seseorang jika orang tersebut melakukan perbuatan atau ucapan syirik akbar. Ya, ini bahaya sekali ya bagi seseorang untuk melakukan dosa syirik besar, maka harus hati-hati, harus dihindari. Kemudian poin yang ketiga, apa sih sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi? Asal usulnya itu apa? Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa pada asalnya manusia itu bertauhid. Nabi Adam alaihissalam dan juga anak cucu Nabi Adam alaihissalam itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kurun. Kemudian setelah itu barulah terjadi kesyirikan. Ada dua sebab utama kesyirikan terjadi di muka bumi. Sebab yang pertama adalah karena pemujaan yang berlebihan, hulu, terhadap orang solih yang sudah meninggal. Ya, ini terjadi pada zaman kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua adalah disebabkan pemujaan berlebihan terhadap bintang-bintang. Ini terjadi pertama kali pada zaman kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab At-Tawassul wal Wasilah. Pemujaan yang berlebihan, hulu terhadap orang soleh, ya, kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya, pada zaman dulu terdapat orang-orang soleh yang bertauhid, beribadah kepada Allah, kemudian mereka meninggal. Kemudian setan membisikkan kepada manusia untuk mengenang jasa mereka agar bisa bersemangat. Alasannya untuk agar bersemangat ibadah kepada Allah. Dibangunlah kuburan mereka, dibangunlah patung-patung untuk mereka, lukisan-lukisan mereka, sehingga diharapkan saat ibadah itu bisa semangat seperti mereka. Tapi setelah itu lambat laun mereka dijadikan berhala, sesembahan yang disembah kepada selain Allah. Juga kaum Nabi Musa alaihissalam, ya, mereka mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair itu salah satu nabi, ya, Nabi Uzair yang salih itu sebagai anak Allah, disembah, ya, sebagai tandingan Allah. Nabi Isa alaihissalam, kaum Nabi Isa, orang-orang Nasara, mengatakan Isa ibnullah, Isa itu anak Allah, atau Isa itu adalah yaitu Tuhan selain Allah juga. Baik. Kemudian juga
terjadi pada kaum Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang soleh, Lata wal Uzza, dulunya adalah orang-orang soleh, kemudian dikenang, kuburannya diagungkan, dibuat patung-patung sehingga disembah. Ya, jadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Juga agama Buddha yang dianggap Buddha itu adalah dulunya orang yang baik, kemudian menjadi agama tandingan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain banyak sekali agama-agama atau kepercayaan yang terjadi kesyirikan disebabkan pemujaan berlebihan terhadap orang soleh yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah pemujaan terhadap bintang-bintang di langit. Diyakini bintang itu punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian di bumi. Ya, ini terjadi pada kaumnya Nabi Ibrahim. Kemudian juga pada zaman kerajaan Romawi, Yunani, yang mereka meyakini dewa-dewa di atas langit. Ya, ada dewa Jupiter sebagai penguasa langit dan petir. Ada dewa Neptunus yang menguasai lautan, ya, di langit, tempatnya di langit tapi menguasai laut. Dewa Mars, dewa saat perang. Dan juga pada zaman ini juga ada zodiak, ya. Zodiak misalnya bintang Sagittarius misalnya, ini nanti rezekinya seperti apa, pekerjaannya bagaimana, punya pengaruh, diyakini punya pengaruh. Ini juga termasuk kesyirikan, disebabkan karena pemujaan terhadap bintang-bintang. Ya, ini ya, dua sebab utama asal usul terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Dan keduanya sampai zaman ini masih ada bekasnya. Baik, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah penulis memberikan contoh perbuatan kesyirikan, yaitu menyembelih binatang. Ini salah satu contoh yang sering dan banyak terjadi di masyarakat. Ya, maka perlu kita ketahui, ya, jenis-jenis penyembelihan mana yang merupakan ibadah dan mana yang salah merupakan kesyirikan. Ada 4 macam penyembelihan binatang itu. Yang pertama adalah menyembelih binatang dengan menyebut nama Allah, tujuannya untuk ibadah ketundukan kepada Allah. Maka inilah ibadah yang mulia, yang berpahala. Contohnya, menyembelih kambing dengan membaca bismillah pada saat Idul Adha, kurban sapi, bismillah. Tujuannya apa? Ibadah ketundukan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Ya, telah kami berikan nikmat yang banyak kepada kalian, maka sholatlah dan sembelihlah binatang untuk ketundukan kepada Allah. Maka ada seseorang yang berkorban, dibacakan bismillah, niat dalam hatinya untuk ketundukan melaksanakan perintah Allah, maka inilah ibadah yang berpahala. Ya. Kemudian yang kedua, menyembelih binatang dengan menyebut nama Allah, tapi tujuannya untuk ketundukan kepada selain Allah. Ini merupakan kesyirikan dalam uluhiyah. Contohnya, ya, di Laut Selatan menyembelih kerbau, bismillah dengan nama Allah, tapi tujuannya kepalanya dilempar ke laut agar Nyi Roro Kidul tidak marah. Tujuannya itu agar jin-jin penguasa lautan, ya, tidak ada bencana, tidak ada tsunami. Itu tujuannya ketundukan kepada mereka. Berarti tunduk, meyakini bahwa yang membuat bencana itu mereka selain Allah. Ini berarti kesyirikan dalam uluhiyah. Walaupun mungkin menyembelihnya bismillah, tapi tujuannya ketundukan kepada selain Allah. Ini termasuk kesyirikan. Menyembelih binatang di bawah pohon besar agar tidak ada bahaya di desa, di kampung. Menyembelih binatang bismillah di perempatan, ya, agar tidak ada kecelakaan, ya, kepada jin-jin penunggu. Ini tujuannya diberikan kepada jin itu, ketundukan, maka ini kesyirikan. Yang ketiga adalah menyembelih binatang dengan nama selain Allah, tujuannya ketundukan selain Allah pula. Ini juga yang lebih berbahaya. Ya, menyembelih dengan nama selain Allah
atas nama Husain, atas nama jin ini misal, dan juga ketundukan kepada mereka. Ini syiriknya double dalam uluhiyah dan rububiyah. Kemudian yang keempat adalah menyembelih binatang dengan bismillah, tujuannya bukan ibadah, sesuatu yang mubah untuk jual beli dagang misalnya, atau untuk memuliakan tamu. Ya bismillah menyembelih ayam, bismillah menyembelih kambing untuk jual beli, ya boleh-boleh saja, ini hukumnya boleh. Yang paling berbahaya tadi, yang kedua dan ketiga, terutama yang kedua ini yang mungkin syubhat. Sebagian orang menganggap itu baik karena bismillah, kelihatannya bismillah, tapi tujuannya, ketundukannya kepada selain Allah. Ini yang jadi masalah. Ya, diberikan kepada penghuni pohon besar di dekat sawah, pematang sawah agar panennya baik, bismillah, dipotong ayam hitam misalnya, agar panennya Dewi Srinya memberikan panen yang baik. Ini kesyirikan yang banyak terjadi di sekitar kita. Ya, hati-hati, dosa besar yang tidak terampuni. Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami, bisa kita amalkan, bisa kita dakwahkan bagi keluarga kita, masyarakat kita, menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi mereka. Thayyib, naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.